Episode 63. Dokterku itu istriku. Raisya bangun dari tidurnya, dia merasa asing dengan tempat itu. Di mana ini? Ini bukan kamarku. Batin Raisya. Dia bangun dari tempatnya dan mengamati tempat itu. Raisya berjalan ke arah jendela dan membuka gorden kamar tersebut. Di luar tampak pantai dengan pasir putih yang indah terhampar luas. Dia ingat sebelumnya dia makan rujak bersama Kimi dan James di mobil sepulang dari supermarket. Tadi kan aku makan rujak bersama Mama, lalu tertidur di mobil, apa jangan-jangan kami diculik, Masya Allah. Batin Raisya. Dia menuju ke pintu dan keluar kamar tersebut, Raisya memanggil-manggil Kimi. Mama, asisten James, di mana kalian? Raisya berteriak-teriak memanggil Kimi dan James. Tapi kedua orang tersebut tidak muncul. Mas Rendra, jangan jahil, ini tidak lucu. Di mana kalian semua? Panggil Raisya lagi. Dora yang sedang di dapur mendengar teriakan Raisya segera datang. Wanita parubaya ini sudah 30 tahun tinggal di tempat tersebut. Meski hanya dengan para penjaga, Dora sudah terbiasa tinggal di pulau yang tak berpenghuni itu. Hanya anggota Red Wolf yang ke sana, pulau itu menjadi tempat pembuatan dan penyimpanan senjata mereka. Dora menemui Raisya yang masih kebingungan. Nona sudah bangun, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dora dengan lembut. Kamu siapa? Tanya Raisya. Perkenalkan saya Dora, penjaga villa ini. Saya diperintahkan untuk melayani Anda. Ucap Dora. Ini di mana? Lalu di mana Mama dan Mas Rendra? Tanya Raisya lagi. Mama? Mas Rendra siapa mereka? Heran. Dora. Udah deh, jangan ikut-ikutan bercanda Bu. Saya tahu Mas Rendra memang suka usil, tapi ini bukan hari spesial. Cemberut Raisya. Tapi Nona, saya tidak tahu siapa itu Mas Rendra. Tuan Raja yang membawa Anda kemari, dia meminta saya untuk melayani calon istrinya. Jawab Raisya. Apa? Calon istri, Raja? Raisya kaget, berarti dia benar-benar diculik, dan Raisya bingung kenapa Raja bilang kalau dirinya adalah calon istri dia. Saya bukan calon istri siapa-siapa Bu, saya sudah bersuami, bahkan saya sedang mengandung anak suami saya, Bu saya harus pulang, Mas Rendra pasti kebingungan mencari saya. Ucap Raisya. Apa jadi Anda sedang hamil? Heran Dora. Iya Bu, saya ketiduran di mobil bersama ibu mertua saya, apa ibu mertua saya juga ada di sini? Kepo Raisya. Tidak Nona, Tuan Raja hanya membawa Anda saja. Jawab Dora. Hik, bagaimana ini? Mas Rendra pasti marah besar. Bu tolong saya mau pulang Bu. Melas Raisya. Maaf Nona, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari pulau ini tanpa izin dari mereka. Jawab Dora. Raisya berusaha bersikap tenang. Dia yakin Rendra pasti akan menyelamatkannya. Kalau dia tenang, dia pasti bisa membantu Rendra, dan bisa berpikir jernih. Jadi dia tidak boleh histeris dan cengeng. Lalu di mana si raja itu? Tanya Raisya. Tuan muda kembali ke Rusia, katanya ada 2 sandera yang dia bawa, yang satu akan dibawa ke markas besar, mereka mengadakan pertemuan besar di sana. Jadi Nona saja di sini, pasti Anda akan aman. Jawab Dora. Aman bagaimana? Kalau saya jauh dari suami saya Bu, saya tidak bisa tidur kalau tidak dielus perut saya, lalu bagaimana kalau saya memerlukan dia, hik. Raisya mencoba untuk membuat alasan. Nanti saya yang akan mengelusnya, ayo sekarang Nona mandi dulu dan sarapan, kasihan bayinya, dan berdoa saja supaya Tuan Raja berbaik hati dan mengeluarkan Anda dari sini, 2 hari lagi baru dia kemari.
Jawab Dora. Dora menuntun tangan Raisya kembali ke kamarnya dan mandi. Bu, saya pakai baju apa? Tanya Raisya. Dora mengambilkan sebuah gaun indah untuk Raisya. Tapi ini bukan stylenya, dia akan menggunakan baju seperti itu hanya di depan suaminya, karena masih belum bisa menutup auratnya. Bu, saya seorang muslim, saya tidak memakai pakaian seperti itu, hanya suami saya yang boleh melihat aurat saya. Jawab Raisya. Dia berencana akan membuat repot penghuni villa tersebut. Apa itu aurat Nona? Dora tidak paham, karena bukan muslim dan tidak berkeyakinan. Seluruh bagian tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan, ini pakaian yang haram untuk saya pakai. Jawab Raisya. Dora lalu mengajak Raisya ke ruang ganti baju dan membiarkan Raisya memilih sendiri. Ini ruang ganti pakaian, Nona bisa memilih pakaian yang Nona butuhkan. Jawab Dora. Raisya mencari pakaian panjang, dia menemukan sebuah dress lengan panjang dan memakainya. Sekarang dia perlu kerudung, tapi tidak ada satupun kerudung di sana. Raisya tidak hilang akal, dia mengambil kain agak panjang dan dijadikan hijab. Bu bilang pada raja untuk menyediakan pakaian seperti ini serta jilbabnya. Satu lagi saya butuh mukena untuk sholat, bilang padanya, lebih baik saya mati saja daripada tinggal di tempat aneh ini. Kata Raisya. Baik, saya akan sampaikan pada Tuan untuk mengirim pakaian yang Anda inginkan. Ayo sekarang kita sarapan dulu Nona. Ajak Dora. Hari ini Raisya melewatkan waktu sholat mungkin, maghrib sampai subuh, dia tidak tahu pastinya, karena tidak sadar, jadi rencananya dia akan membayar waktu yang terbuang di waktu duhur nanti, jadi dia mengatakan kalau siang nanti mukenanya harus ada. Oh ya Bu, Dora sudah lama tinggal di sini. Kepo Raisya. Hari ini dia masih bersikap sopan berhadapan dengan seorang perempuan yang usianya jauh di atas ibunya. Sudah 30 tahunan mungkin, dulu saya pelayan Nyonya Besar, tapi setelah Nyonya Besar meninggal saya di sini bertugas merawat villa dan makam Nyonya. Jawab Dora, dia merasa senang sekarang, karena ada teman bicara. Dan Raisya tidak sombong atau histeris ketakutan karena tahu kalau dirinya adalah tahanan. Ibu tidak bosan tinggal di tempat ini? Apa ada penduduk lain, atau tempat yang bisa dikunjungi? Tanya Raisya. Tidak Nona, saya satu-satunya perempuan yang ada di sini, semuanya laki-laki, dan mereka punya tugas masing-masing. Jawab Dora. Dora mengambilkan semangkuk bubur yang namanya batar nurak pada Raisya. Tapi selama hamil, Raisya akan mual melihat dan mencium bau-bau bubur, apalagi bubur yang dia lihat ini nampak asing bagi dia. Begitu dia mencium bau bubur, perutnya langsung bergejolak. Huek. Raisya menutup mulutnya untuk menahan supaya tidak muntah di sana. Buru-buru Dora mengantarkannya ke dapur dan Raisya muntah di wastafel, cuma air yang keluar, karena sejak makan rujak buah, dia belum makan sama sekali. Dora memijat tengkuknya dan mengambil sari dari kayu putih, ini kayu putih alami, belum tercampur apapun. Dora juga mengambilkan air hangat untuk Raisya. Episode 64. Dora paham, kalau Raisya mengalami morning sickness. Apa ini karena bubur tadi Nona? Tanya Dora, sambil memijat bahu Raisya dengan minyak tersebut. Maaf Bu, selama 4 mil saya tidak makan nasi apalagi bubur, langsung akan muntah. Anak-anak saya seperti ayahnya, tidak begitu suka makanan berat dengan nasi. Jawab Raisya. Anak-anak. Heran Dora. Saya 4 mil kembar 3 Bu. Jawab Raisya. Wah, pasti berat nantinya ya Nona. Jadinya Dora membuatkan menu yang lainnya, tapi semua dimuntahkan oleh Raisya,
jadi pagi itu dia cuma makan roti saja. Nona mau makan apa? Biar anak buah Tuan Raja yang mencarikannya, sambil membelikan keperluan Anda tadi. Tanya Dora. Saya mau bakso beranak yang pedas, lalu siomay, mangga muda, dan kerak telur. Jawab Raisya. Dia sengaja meminta yang aneh-aneh supaya mereka kebingungan. Dia yakin makanan tadi akan sulit didapatkan di daerah itu. Dora mencatat semua jenis makanan yang asing baginya itu, tapi Raja memerintahkan untuk menuruti apa saja yang diinginkan Raisya. Di belahan bumi yang lain, tepatnya di Rusia, Red Wolf berhasil mengelabui Naela dan anak buahnya, jadi mereka bisa selamat dari pemeriksaan anak buah Lion King. Kimi dibawa ke hadapan Pharaoh. Selamat datang Nyonya Zain Ibrahim, ternyata kamu masih sangat cantik seperti dulu, tapi sayang, si tolol Zain itu yang berhasil menikmati kecantikan ini. Ucap Pharaoh sambil mencengkeram dagu Kimi. Apa mau kalian pengecut? Beraninya main belakang? Ayo kita adu kekuatan saja, dan buktikan siapa yang paling kuat. Ucap Kimi dengan keras. Tenang. Pasti nanti kita akan bertarung dan membuktikannya, tapi aku masih ingin bermain-main, dan memerlukan otak anak laki-lakimu. Jawab Pharaoh sambil tersenyum miring. Bukannya kamu sudah mendapatkan semua itu? Kau sudah memisahkan ibu dari anaknya, bahkan mengambil organ terpentingnya. Jawab Kimi. No, kalian sudah menipuku. Ternyata bocah itu tidak berguna sekali untukku. Sekarang yang aku butuhkan si jenius itu, jadi kamu di sini saja, melihat semuanya, dia akan menyelesaikan mahakarya yang akan aku luncurkan, hahaha. Pharaoh tertawa keras membayangkan itu. Bajingan, berengsek, lalu di mana Raisya? Tanya Kimi, dia yakin kalau menantunya juga pasti diculik juga. Oh wanita cantik istri anakmu itu, pasti dia sedang bersenang-senang dengan putraku, di suatu tempat yang indah. Jawab Pharaoh. Lepaskan dia, teriak Kimi. Haha, melepaskannya? Dia itu pion emas, jadi untuk apa dilepaskan? Kami akan menukar kalian, kamu dengan Romeo, dan wanita itu dengan putramu, baru impas. Hahaha. Pengawal, bawa wanita ini ke sel, ingat jangan sakiti dia, karena akan menjadi umpan untuk membebaskan Romeo. Perintah Pharaoh pada anak buahnya. Dua pengawal membawa Kimi ke penjara bawah tanah, dan mereka mematuhi perintah Pharaoh untuk tidak menyiksa Kimi, jadi mereka cuma memenjarakan Kimi saja. Pharaoh menghubungi Naela yang saat ini geram dengan kegagalan anak buahnya mengambil Kimi. Halo Nona Naela yang cantik. Pharaoh, lepaskan mama dan adikku. Bentak Naela. Tenang, pasti dilepaskan, tapi apa syaratnya? Jawab Pharaoh. Apa syaratnya? Peter menyadap telepon tersebut dan mencari tahu lokasi mereka. Syaratnya mudah. Kita barter saja, ibumu ditukar dengan Romeo, dan dokter cantik itu dengan saudara kembarmu. Adil bukan? Ucap Pharaoh. Jangan coba main-main dengan kami atau aku ratakan gengmu itu dengan tanah. Geram Naela. Haha, coba saja Nona, tapi sebelum itu terjadi, kalian akan mendapati mereka yang sudah tidak bernyawa lagi. Jawab Pharaoh dengan santai. Pharaoh tahu istri dari pemimpin Lion King itu emosinya suka meluap-luap. Ponsel Naela diambil oleh Peter, supaya perdebatan mereka tidak terus berlanjut. Oke, kami akan bicarakan syarat itu dengan adik kami karena Romeo juga ada padanya, jadi dia yang akan memutuskan. Ucap Peter dengan tenang, dia akan ikut saran Rendra, untuk tidak tertawa emosi kalau mau menang. Good, ini lebih bagus, kamu memang pemimpin yang baik,
Oke, akan aku hubungi lagi nanti, Tuan Peter. Vero memutuskan sambungan teleponnya, dan Naila menjadi marah pada Peter. Kamu kenapa menyetujuinya, Kak? Kesal Naila. Sayang, kita harus sabar dan tidak gegabah. Paling tidak kita sudah tahu di mana Mama dan Raisya dan kita hubungi Rendra untuk kemari, membicarakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus kompak. Jawab Peter. Akhirnya amarah Naila mereda mendengar penjelasan suaminya itu. Maaf Kak, suka hilaf. Jawab Naila. Peter segera menghubungi Rendra. Halo Ren. Ucap Peter di telepon. Iya, bagaimana? Mama dan Raisya ada pada mereka, dan meminta barter dengan kamu dan Romeo. Sebaiknya kalian kemari dan kita bicarakan bersama apa yang harus kita lakukan. Ucap Peter. Iya, kami masih dalam perjalanan ke bandara, yang penting sekarang mereka jelas ada di mana. Jawab Rendra. Oke baiklah, kami tunggu di sini. Ucap Peter. Rendra mematikan sambungan teleponnya dan mereka melanjutkan perjalanannya ke Rusia. Vero mengumpulkan anak-anak serta orang-orang penting dalam organisasinya. Mereka membicarakan rencana selanjutnya. Pas saya tidak setuju, kalau Papa melepaskan begitu saja Raisya, dia masih sangat berguna. Jawab Raja. Kalau kita mendapatkan si Rendra, buat apa wanita itu? Jawab Vero. Papa salah, justru itu gunanya dia. Rendra pasti sangat mencintai istrinya, dan dia kita pakai untuk mengancam Rendra untuk melaksanakan semua perintah kita. Setelah itu baru kita habisi pemuda licik itu Pak. Raja yakin, dia akan punya 1000 cara untuk lolos, kalau kita tidak punya titik lemahnya. Raja mencoba meyakinkan Vero untuk tidak melepaskan Raisya begitu saja. Good boys, kamu memang bisa diandalkan. Kita bisa memakainya untuk memanfaatkan si narsis itu, hahaha. Vero sangat senang, sebentar lagi penemuan mereka akan segera berhasil. Masalah perempuan itu Papa serahkan padamu, jangan sampai ada yang menemukan dia. Ucap Vero. Siapa? Serahkan padaku, dan sekarang Papa fokus saja menghadapi mereka. Papa jangan sampai tertipu, pemuda itu sangat licik. Kita tidak boleh tertipu. Jawab Raja. Raja benar Pak, kita harus waspada, dan siap siaga dalam barter besok, siapa tahu mereka punya rencana licik, supaya bisa mengambil Nyonya Kimi tanpa harus menyerahkan Romeo dan Rendra. Jawab Vincent. Kalian benar, kita harus memeriksa dengan ketat, dan mengepung rapat tempat barter besok. Siapkan gedung kosong di Jalan D, dan siapkan semua jebakan dan pasukan di sana. Setelah kita mendapatkan Romeo dan pemuda aneh itu, tetap pertahankan Kimi di tangan kita, sebagai alat menghancurkan si arogan Zain itu, hahaha. Ucap Vero. Pak, kita pakai racun yang baru kita temukan, taburkan di sekitar bangunan, racun itu akan melumpuhkan saraf mereka, tanpa memakai sepatu khusus. Tambah Vincent.